Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Indri Jumirum, NIM 011 kelas 6A dari Pendidikan Informatika. Nah, video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum administrasi jaringan komputer. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai modul 1 praktikum sampai dengan modul 3. Di sini modul 1 terdapat penjelasan mengenai instalasi mikrotik dan konfigurasi IP pada Winbox. Selanjutnya, modul 2 di sini terdapat konfigurasi DHCP dan DNS server. Kemudian modul 3 di sini ada konfigurasi routing dan firewall NAT. Nah, dimulai dari modul pertama yaitu instalasi mikrotik dan konfigurasi IP pada Winbox. Nah, sebelumnya Mikrotik sendiri yaitu sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia. Nah, selanjutnya Mikrotik Router OS sendiri yaitu sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencangkup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Nah, untuk instalasi mikrotik di sini tidak dibutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen lain. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada sebelumnya di sini terdapat cara akses mikrotik. Di sini cara akses mikrotik sendiri terdapat 4 cara, yaitu melalui via konsol atau komen mikrotik, selanjutnya via web browser, via Winbox, dan via telnet. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan melalui via Winbox. Selanjutnya kita langsung pada langkah-langkah instalasi VirtualBox. Nah, karena di sini saya sudah melakukan instalasi VirtualBox, di sini saya akan menjelaskan secara teori saja. Langkah pertama di sini yaitu kita kalau ingin menginstal, kita itu harus klik ini tambah baru, klik baru. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita mengisikan nama mikrotik kita, contohnya yaitu di sini mikrotik sekian. Lalu tipenya di sini pilih order, versinya juga order. Lalu setelah sudah kita klik next atau lanjut. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu mengatur berapa besar RAM yang akan digunakan untuk mesin virtual kita. Di sini saya mengalokasikan sekitar 64 MB. Lalu klik next. Selanjutnya yaitu untuk membuat harddisk baru menggunakan harddisk sebagai disk startup. Di sini langsung saja klik buat harddisk virtual sekarang lalu buat. Selanjutnya di sini kita pilih VDI. Kemudian di sini pilih dialokasikan secara dinamik atau fixed size, ukurannya tetap. Atau dynamical allocators, ukurannya itu dinamis yang dialokasikan sesuai kebutuhan Anda. Selanjutnya di sini pilih alokasikan ruang disk sebesar 2 GB untuk sistem baru. Selanjutnya masukkan selanjutnya kita masuk ke setting, lalu ke penyimpanan, lalu kita masukkan mikrotik ISO-nya. Selanjutnya di sini masuk ke jaringan, masuk ke adapter 1. Adapter 1 di sini menggunakan adapter Brugge. Lalu untuk adapter 2-nya kita menggunakan hanya
adapter hanya host atau host only. Selanjutnya, kalau sudah menginstal lalu menjalankan mesin virtualnya, lalu di sini terdapat muncul welcome to Mikrotik Router Server Installation. Nah, di sini klik ketikan A pada keyboard untuk memilih semua opsi, lalu tekan I untuk melakukan instalasi. Selanjutnya, jangan tekan enter terlebih dahulu karena akan merestart dari awal. Nah, sebelum itu kita pilih device, lalu masuk ke drive optik, lalu hilangkan centang pada Mikrotik ISO-nya. Lalu setelah itu tekan enter, maka sistem akan restart. Setelah restart, Anda akan melakukan login. Nah, setelah instalasi itu selesai, selanjutnya kita konfigurasi IP dengan Winbox. Sebelum itu kita harus mengetahui MAC address Mikrotik agar bisa mengakses Mikrotik melalui Winbox. Nah, MAC address itu di sini. Sebentar. Kita klik start terlebih dahulu. Nah, di sini kita lakukan login. Sebentar. Nah, untuk mengetahui MAC address di sini tempatnya itu di sini network. Nah, MAC address ini 0800 ini pada adapter 1, lalu pada adapter 2 terdapat MAC address yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Winbox, kemudian masukkan MAC address Mikrotiknya. Sebentar. Nah, di sini kita langsung saja untuk login pada Winbox. Ini langsung memasukkan passwordnya, lalu klik connect. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi IP, kita langsung saja klik IP lalu address. Kita masukkan IP kita pada menu tambah ini. Nah, di sini karena saya sudah melakukan konfigurasi IP dan memasukkan IP dengan IP 192.168.11.1, kemudian networknya yaitu 192.168.11.0 pada interface Ethernet 1. Kemudian di sini klik apply lalu OK. Nah, untuk mengecek konfigurasi IP itu berhasil atau tidak, kita langsung mengeceknya pada menu new terminal. Di sini kita bisa langsung klik saja ping google.com atau ping IP kita. Nah, mungkin cukup itu pada penjelasan modul pertama. Selanjutnya kita langsung masuk pada modul kedua, yaitu konfigurasi DHCP dan DNS server. Nah, karena di sini pada soal hanya konfigurasi DHCP, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi DHCP server. Pengertian DHCP sendiri yaitu merupakan servis yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan sains
IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Nah, untuk cara kerjanya DHCP sendiri akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP klien. Nah, selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi next match, default gateway, konfigurasi DNS, dan NTP server, serta masih banyak lagi custom option. Atau tergantung apakah DHCP klien bisa support atau tidak. Mikrotik dapat digunakan sebagai DHCP server maupun DHCP klien atau keduanya secara bersamaan. Sebagai contoh, misalnya kita berlangganan internet dari ISPA. ISPA di sini tidak memberikan informasi IP statik yang harus dipasang pada perangkat kita, melainkan akan memberikan IP secara otomatis melalui proses DHCP itu sendiri. Nah, untuk mikrotik sebagai DHCP klien, dalam kasus ini, untuk dapat memperoleh alokasi IP address dari ISP yang nantinya dapat digunakan untuk terkoneksi ke internet, kita bisa menggunakan fitur DHCP client. Langkah-langkah pembuatan DHCP client dapat dilakukan pada menu IP, lalu kita pilih DHCP client, lalu pilih add, masukkan Ethernet pertama. Nah, selanjutnya di sini terdapat mikrotik sebagai DHCP server. DHCP server akan sangat tepat diterapkan pada jaringan yang memiliki user yang sifatnya dinamis, dengan jumlah dan personil yang tidak tetap dan selalu berubah. Jika pada kasus ini sifat user seperti itu dapat kita temui pada tamu yang berkunjung. Konfigurasi DHCP server dapat dilakukan pada menu IP, lalu pilih DHCP server, kemudian klik DHCP stop. Nah, selanjutnya kita langsung mencoba langkah-langkah pada DHCP server. Langkah pertama di sini kita membuka VirtualBox. Selanjutnya kita login pada virtual mesin yang sebelumnya sudah kita setting IP address-nya. Kemudian buka Winbox dan login sesuai dengan admin dan password yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu di sini kita pilih IP, lalu DHCP server, kemudian pilih DHCP stop, pilih pada interface 2, kemudian klik next, lalu kita memasukkan IP 192.168.11.0.2.4, lalu klik next. Selanjutnya akan otomatis keluar gateway for DHCP network, lalu klik next. Lalu untuk DHCP relay, klik next. Lalu address give to out di sini yaitu kita memasukkan rank IP yang nantinya akan kita berikan kepada DHCP client. Nah, di sini rank IP kita dapat isi 10 sampai dengan 45, lalu klik next. Selanjutnya masukkan DNS, next. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu stop has complete successfully. Untuk mengecek konfigurasi IP sendiri, kita bisa cek pada WiFi,
Nah, mungkin itu dulunya untuk mengecek konfigurasi DHCP ini apakah berhasil atau tidak. Itu kita bisa masuk pada IP ini, lalu klik kanan, kemudian open network and internet setting, kemudian kita pilih network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting, dan kemudian pilih virtual host only network. Nah, kemudian di sini kita pilih properties, lalu pilih IPv4 dan setting pada ini internet protocol version, pilih option IP address, kemudian OK. Lalu pilih detail untuk melihat apakah konfigurasi DHCP berhasil sesuai dengan range IP yang sebelumnya kita berikan atau belum. Nah, mungkin cukup itu penjelasan pada modul 2, yaitu konfigurasi DHCP. Kemudian kita masuk pada di sini kita masuk pada modul 3, yaitu konfigurasi routing. Konfigurasi routing dan firewall NAT. Nah, di sini pada soal terdapat keterangan konfigurasi firewall NAT. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu firewall NAT sendiri. NAT yaitu atau Network Address Translation atau penafsiran alamat jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan security, dan kemudian serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private atau private IP yang sifatnya belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. Manfaat NAT sendiri, dengan NAT, jaringan internet atau lokal tidak akan terlibat oleh dunia luar, menghemat alamat IP legal, mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan IP, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet, tapi ada beberapa aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NAT, menghindarkan proses pengalamatan kembali atau readdressing pada saat jaringan berubah. Nah, untuk melakukan jaringan konfigurasi firewall NAT sendiri, di sini kita langsung saja masuk pada mikrotiknya, lalu kita login, kemudian kita buka Winbox. Nah, untuk melakukan konfigurasi firewall NAT, di sini kita masuk pada IP, lalu pilih menu firewall, kemudian di sini kita pilih NAT, lalu kita klik plus untuk menambahkan konfigurasi firewall NAT itu. Kemudian kita masuk ke general, di sini diisi chainnya, diisi SR-NAT, kemudian out interface, kemudian untuk out interface ini kita isi pada Ethernet 1, lalu ke menu action. Di sini kita pilih masquerade,
lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita masuk pada CMD untuk melakukan pengecekan PIN pada 888 PIN 8888. Nah, di sini Android tidak berhasil, voice. Maukah? Ya aku. Nah, setelah kita mengkonfigurasi firewall NAT-nya, kita di sini langsung melakukan percobaan pada CMD dengan melakukan ping ke 8888. Kemudian ping juga pada google.com. Jika berhasil, kita langsung membuka browser untuk mengakses website dan membuktikan bahwa klien sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian konfigurasi blok situs tertentu, lalu kita buka YouTube PC di klien. Lakukan konfigurasi mikrotik untuk blokir YouTube. Di sini konfigurasinya yaitu masuk pada fitur IP, lalu NAT, kemudian pilih fitur rules, lalu klik plus, kemudian di sini name diisi YouTube, kemudian di sini diisi seperti ini YouTube. Lalu kalau sudah, klik apply, lalu oke. Nah, pada tab fitur rules tambah network yang ada pada Ethernet 2 yaitu 192.168.11.0/24, kemudian protokolnya diisi dengan 6 TCP, kemudian di tab advance pada layer 7 protokol ini diisi dengan YouTube yang sudah ditambahkan regular expression di layar 7 protokol tadi. Lalu kita pilih action, pilih drop. Setelah konfigurasi selesai, akan muncul di daftar konfigurasi firewall seperti ini. Nah, seperti ini. Karena saya sudah melakukan konfigurasinya, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, lakukan uji coba di PC klien dengan mengunjungi situs YouTube. Nah, di sini YouTube-nya akan terblokir dan tidak bisa dibuka. Nah, karena punya saya belum bisa, jadi saya hanya bisa menunjukkan pada modul. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.